Oke, bagaimana teman-teman tahu ya struktur kimia karbohidrat, teman-teman pasti udah dapat ya di mata kuliah kimia di semester-semester awal. Untuk karbohidrat sendiri terdiri dari atom C, hidrogen, dan oksigen. Di mana di sini uh, mereka ini punya ini ya tangan ya untuk mengikat atom yang satu dengan yang lainnya. Nah, otomatis mereka ini akan bergandengan, berikatan mengikuti aturan-aturan yang mereka miliki sendiri gini. Contohnya kayak atom C punya 4 tangan, maka dia akan bisa menggandeng 4 atom yang lainnya gitu. Begitu juga dengan O ataupun H yang cuma memiliki satu tangan, berarti akan ada hanya satu ikatan ya untuk atom hidrogen. Nah, jenis karbohidrat sendiri bagaimana yang sudah ini ya sempat disebutkan oleh teman kalian tadi. Untuk jenisnya sebenarnya ada 2 secara garis besar, yaitu simpel karbohidrat dan kompleks karbohidrat. Simpel karbohidrat sendiri ada 2 jenisnya, yaitu monosakarida dan disakarida. Kemudian untuk kompleks karbohidrat ada oligosakarida dan polisakarida. Pada siang hari ini untuk karbohidrat kompleks kita akan lebih fokus pada polisakarida ya, karena jenis-jenis polisakarida ini yang paling banyak kita temui di kehidupan sehari-hari gitu, dan paling banyak ini ya fungsi benefitnya gitu untuk tubuh kita. Oke, untuk monosakarida sebagian besar berbentuk heksosa. Kemudian monosakarida sendiri terdiri dari 3 macam ya, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk glukosa sendiri ini kita banyak temui pada jagung, kentang, gandum, ya umbi-umbian ya, mesti pada umbi-umbian. Kemudian untuk fruktosa ini adalah jenis monosakarida yang paling manis, dan ini sering ditemui pada madu, buah-buahan, kemudian sirup jagung. Ini sering juga disebut sebagai pemanis alami ya untuk fruktosa ini. Kemudian untuk galaktosa ini sering disebut sebagai single sugar. Ini kebanyakan ditemui pada dairy product dan turunannya. Jadi kayak keju, es krim, susu, single monosakaridanya berbentuk disebut sebagai galaktosa. Ini untuk ikatan kimianya, teman-teman bisa baca sendiri ya, nanti bisa diperhatikan sendiri. Ini bentuk ikatan kimia dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, untuk simpel karbohidrat yang kedua adalah jenis disakarida. Disakarida ini sebenarnya terdiri dari 2 macam single sugar, dan yang salah satunya dipastikan adalah glukosa. Jadi disakarida ini adalah glukosa yang bergandengan dengan monosakarida yang lain. Nah, mereka ini berikatan dengan ada ikatan hidrogennya ya. Jadi ketika disakarida ini terpecah menjadi monosakarida, akan ada namanya proses hidrolisis gitu. Nah, kemudian ketika 2 glukosa ini bergandengan, akan disebut sebagai maltosa. Nah, ini tuh sering diproduksi pada pemecahan pati ya di pencernaan karbohidrat. Nah, selain itu juga sering dijumpai pada proses fermentasi. Untuk selanjutnya, sukrosa itu adalah glukosa yang bergandengan dengan fruktosa gitu. Dan yang terakhir ada laktosa, ini terdiri dari galaktosa dan glukosa. Untuk sumber-sumbernya kurang lebih sama ya pada monosakarida yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini ikatan hidrogennya dari disakarida. Ketika ini terhidrolisa, ini akan pecah.
ikatan hidrogennya dan akan membentuk monosakarida. Oke, selanjutnya untuk karbohidrat kompleks sendiri, ini ada oligosakarida dan polisakarida. Bedanya di sini adalah jumlah ikatannya. Kalau oligosakarida ikatannya akan tidak sampai lebih dari 10, tapi lebih dari 2 ya. Kemudian kalau polisakarida, dia ikatannya lebih dari 10. Nah, untuk selanjutnya ada glikogen. Glikogen ini adalah sebenarnya bentuk simpanan glukosa dalam tubuh. Jadi karbohidrat apapun yang teman-teman makan, apapun bentuknya, jenisnya, itu akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk glikogen. Gitu. Nah, glikogen ini juga yang akan memberi energi pada tubuh ketika secara rapid dibutuhkan gitu. Jadi kalau misal teman-teman tiba-tiba berdiri atau naik tangga atau melakukan suatu kegiatan, nah glikogen ini yang akan memberikan energi kepada tubuh teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua ada pati atau starch ya. Starch ini bentuk simpanan glukosa tapi pada tumbuhan gitu. Kalau manusia glukosanya disimpan dalam bentuk glikogen, sedangkan pada tumbuhan disimpan dalam bentuk pati atau starch ini. Nah, mostly ini kita dapat temui pada biji-bijian, umbi, atau juga bisa ditemui pada kacang-kacangan. Nah, glikogen sendiri ini untuk berikatan dengan glukosa yang lainnya, ini dia bercabang-cabang ya, bisa teman-teman lihat di sini struktur kimianya dia cenderung bercabang-cabang. Nah, sedangkan untuk menggandeng glukosa satu dengan lainnya dia butuh protein. Nah, ini yang disebut proteinnya yang merah ini sehingga dia bisa membentuk cabang yang baru seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa dalam makanan kita sehari-hari kita harus makan yang beragam ya untuk kandungannya gitu. Jadi tidak hanya karbohidrat saja. Jadi itu sumber protein juga karena itu protein sudah dapat kuliahnya kan ya, protein itu sebagai zat pembangun ya untuk tubuh kita. Nah, kemudian untuk pati ini ada amilopektin dan amilosa. Bedanya kalau di sini amilopektin bisa teman-teman lihat dia cenderung bercabang ya. Kalau yang amilosa dia lurus dan melingkar gitu. Bentuknya yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya ada serat pangan di sini atau dietary fibers. Ada teman-teman yang bisa memberikan pendapatnya apa itu dietary fibers? Silahkan. Apa sih dietary fibers yang teman-teman tahu? Izin berpendapat, Bu. Oke, silakan. Iya, jadi dietary fiber itu bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Oke, terima kasih Kanisha ya untuk pendapatnya. Ya benar sekali ya, dietary fibers ini sebenarnya adalah bagian dari tumbuhan ya, serat dari tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Nah, tapi sebenarnya ini ada dua bentuknya gitu, yaitu yang soluble fibers dan insoluble fibers. Teman-teman tahu nggak sih kenapa dietary fibers ini tidak dapat dipecah oleh enzim tubuh manusia? Ada yang tahu? Oke, Soraya mungkin bisa bantu untuk memberi tanggapan kira-kira kenapa sih dietary fiber ini tidak bisa dipecah oleh tubuh manusia? Iya, menurut saya serat pangan atau fiber itu sulit
dipecah oleh enzim manusia karena struktur kimianya yang sangat kompleks, Bu. Oke, terima kasih Soraya. Ya, jadi selain memang bentuknya yang kompleks ya, tapi sebenarnya juga karena tubuh manusia itu tidak punya enzim gitu untuk bisa memecah dari fiber ini gitu. Jadi memang tubuh manusia tidak didesain untuk memiliki enzim ini gitu ya, punya enzim untuk memecah dari fiber ini ruminansia gitu ya, sama biak gitu. Nah, selanjutnya kembali lagi untuk jenis serat pangan. Di sini ada soluble fiber dan insoluble fiber. Di sini bedanya adalah soluble fiber dia membentuk gel ya. Ada viskusnya, kita sebutnya viskus untuk gel pada serat pangan. Nah, untuk yang soluble fiber ini dia cenderung lebih bisa dicerna oleh bakteri usus, yaitu dengan proses fermentasi gitu. Nah, dengan adanya soluble fiber ini, tubuh kita itu bisa terhindar gitu ya, mengurangi resiko gitu terhadap penyakit jantung dan diabetes. Gitu. Nah, contoh soluble fibers yang ada di alam itu ada kita temukan di buah dan kacang-kacangan atau juga bisa ditemukan pada oat. Untuk insoluble fiber sendiri, di sini dia tidak membentuk viskus ya, jadi tidak ada gel. Nah, ini yang tidak bisa dicerna oleh bakteri di usus. Nah, ini dia tugasnya mencegah konstipasi gitu. Nah, sumbernya kita bisa temukan pada whole grain dan sayuran. Nah, ini untuk gambaran ikatan untuk pati dan selulosa. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, untuk sumber dari dietary fiber sendiri, bagaimana sudah teman-teman tahu ya, ini mostly ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, di mana dietary fiber ini punya health benefit, jadi punya efek protektif gitu terhadap fungsi tubuh kita, gitu, menjaga berbagai fungsi tubuh kita. Oleh karena itu banyak sekali ya makanan-makanan packaged food sekarang ini yang ditambahkan dietary fiber di dalamnya gitu, atau bahkan ada suplemen sendiri yang dikhususkan untuk menambah dietary fiber. Karena memang sangat dibutuhkan sekali dietary fiber ini untuk pencernaan kita gitu. Untuk selain itu ya, di dietary fiber ini perlu juga diperhatikan adanya asam fitat atau zat fitat yang ada pada tumbuhan gitu, karena ini itu zat ini bisa menjadi inhibitor gitu terhadap penyerapan mineral atau zat besi pada tubuh. Jadi untuk teman-teman ketika mengkonsumsi sayur atau daging sebagai makanan yang merupakan sumber zat besi tinggi, sebaiknya tidak dibarengi dengan minuman seperti kopi atau teh. Nah, karena itu sangat tinggi kandungan fitatnya gitu. Sehingga nanti yang dicerna oleh tubuh terlebih dahulu adalah fitatnya ini gitu. Zat besinya malah tidak dapat diserap secara sempurna oleh tubuh gitu, karena terhalang oleh adanya asam fitat ini. Nah, untuk pencernaan karbohidrat sendiri ada enzim ya yang menghidrolisa karbohidrat ini menjadi rantai yang lebih pendek. Jadi untuk dapat diserap oleh tubuh, otomatis sumber karbohidrat yang teman-teman konsumsi tidak serta-merta gitu ya langsung diserap oleh tubuh. Jadi butuh yang namanya proses hidrolisa yang tadi di awal ya, di mana disakarida dengan adanya proses hidrolisis dipecah menjadi monosakarida gitu. Nah, ini juga
akan terjadi di sepanjang sistem pencernaan teman-teman ketika mengkonsumsi karbohidrat gitu. Di mana pada mulut enzim amilase yang ada di air liur itu akan membantu proses hidrolisa yang pertama dari pati menjadi polisakarida dan pentosa. Kemudian berlanjut perjalanan karbohidrat ini menuju ke lambung, di mana lambung ada asam ya, HCl. Nah, HCl ini juga membantu menghidrolisa pati yang teman-teman makan. Sedangkan di lambung untuk fiber, dietary fiber atau serat pangan, karena dia tidak bisa dicerna oleh tubuh, maka dia akan delay, akan memperlambat kerja lambung untuk pengosongannya gitu. Jadi karena gerak peristaltiknya semakin cepat, semakin sering dilakukan oleh lambung ya, karena si fiber ini tidak bisa dicerna, maka dia akan meningkatkan rasa kenyang gitu. Nah, di usus halus ada pankreas yang juga mengeluarkan berbagai enzim untuk memecah karbohidrat polisakarida ini menjadi monosakarida dan disakarida. Ada enzim maltase, sukrase, dan laktase ya. Ini sama fungsinya dia untuk melakukan hidrolisis pada ikatan-ikatan pati yang kompleks gitu, menjadi yang lebih sederhana. Nah, sedangkan di usus besar ini yang bekerja adalah fibersnya, yang akan diproses adalah serat pangannya, di mana di sini serat pangan dia akan menyerap air yang ada di usus besar, menyerap air yang ada di usus besar, kemudian dia juga akan melunakkan feses sehingga tidak terjadi konstipasi, dan kemudian selain itu dia juga akan terfermentasi di usus besar gitu untuk dietary fibers ini. Ya, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah summary-nya dari proses perjalanan pati dan serat pangan di dalam tubuh, mulai dari mulut sampai usus besar. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa pati mulai dari mulut, dia sudah dicerna ya, ada proses hidrolisa dengan enzim amilase, kemudian di lambung dengan HCl-nya, dan di usus halus dengan berbagai enzim yang dikeluarkan oleh pankreas ini. Sedangkan untuk fiber di mulut, lambung, dan usus halus tidak terjadi pencernaan gitu. Tidak dicerna karena memang tidak ada enzim spesifik yang dapat diproduksi tubuh untuk mencerna dietary fiber. Sedangkan untuk di usus besar, fiber ini akan dibantu oleh enzim bakteri ya, enzim bakteri yang ada di usus besar. Nah, ini akan dia membentuk rantai pendek, asam lemak rantai pendek, dan akan menghasilkan gas juga gitu. Nah, di usus besar ini fiber akan mengikat air ya. Nah, kemudian dia juga akan menggandeng dengan zat-zat lain yang dihasilkan oleh empedu. Ada kolesterol, kemudian mineral yang sekiranya sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia akan dibawa keluar bersamaan dengan fiber yang terfermentasi ini tadi melalui feses, seperti itu. Oke, sebentar ya. Ini kalian terganggu nggak dengan suara backsound-nya? Nggak terganggu, Bu. Cuman suara Ibu agak tenggelam gitu, agak kecil gitu. Oke. Sebentar saya ini dulu ya. Saya pause dulu bentar.
Oke, sorry, terima kasih ya sudah menunggu. Kalau misal suara saya kurang jelas, bisa teman-teman langsung bilang aja ya. Oke, kita lanjutkan untuk absorpsinya. Absorpsi dari karbohidrat sendiri sebagian besar berada di small intestine, di usus halus ya. Jadi mulai dari mulut, kemudian di lambung dan di usus halus, karbohidrat ini sudah dipecah menjadi bagian atom-atom yang lebih kecil ya, menjadi monosakarida dan disakarida. That's why kenapa setelah di small intestine dia sudah siap diserap oleh tubuh gitu. Kemudian untuk glukosa dan galaktosa sendiri diserap melalui transport aktif gitu. Ada yang sudah baca terkait transport aktif? Halo? Ada yang bisa jelaskan terkait transport aktif? Energi. Oke, nanti bisa dijadikan untuk tugasnya ya, kalau gitu terkait transport aktif dari jenis karbohidrat ini. Kemudian selanjutnya ada fruktosa yang bisa diserap melalui difusi gitu. Ini juga nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya terkait proses difusi dari fruktosa ini. Oke, ini summary dari penyerapan karbohidrat di dalam tubuh. Ini ada karbohidrat di dalam intestine. Small intestine kita kalau diperbesar seperti ini, jadi ketika karbohidrat tidak dipecah menjadi monosakarida, bentuk akhir dari proses pencernaan karbohidrat ini akan diserap oleh fili-fili yang ada di usus halus. Jadi fili-fili ini seperti rambut atau bulu-bulu halus gitu ya, yang ada di permukaan small intestine kita, di mana ini penuh dengan kapiler darah gitu. Nah, kapiler darah ini pada fili yang akan menyerap glukosa dan akan ditransfer menuju liver gitu. Bagaimana liver ini adalah tempat atau storage ya, penyimpanan dari glukosa gitu. Selain di liver ada nanti di otot ya, sel-sel otot. Tuh. Nah, transfernya di sini melalui vena portal gitu. Vena portal yang ada di fili-fili usus halus akan mengangkut glukosa ke darah gitu. Kembali lagi nih, galaktosa dan fruktosa tetap akan dikonvert menjadi glukosa gitu ya. Jadi monosakarida apapun bentuknya akan tetap dikonvert menjadi glukosa sehingga penyimpanan dalam tubuh ini dalam satu bentuk ya, yaitu glukosa. Oke, sebenarnya dalam waktu 1-4 jam semua makanan itu sudah selesai dicerna oleh tubuh gitu ya. Gula ataupun pati itu semua sudah selesai dicerna gitu. That's why kalau teman-teman perhatikan ya pola makan kita itu sebenarnya jaraknya 4 jam gitu. Jadi 4 jam setelah makan itu kita udah merasa lapar lagi gitu atau butuh asupan glukosa lagi gitu. Karena memang pada dasarnya pencernaan glukosa ini sudah selesai dilakukan oleh tubuh selama 1-4 jam gitu. Nah, hanya saja di usus besar serat ini yang cenderung lebih lambat gitu. Jadi bisa lebih lama pencernaannya karena ya itu tadi tubuh kita tidak memiliki enzim ya yang bisa mencerna dan memecah dietary fiber ini sehingga memang terjadinya adalah cenderung fermentasi gitu, fermentasi dari soluble fiber ya. Nah, selain itu fiber juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya akan berikatan dengan air, kemudian dia juga akan dapat menghasilkan gas dan asam lemak rendah pendek gitu ya.
dalam perjalanannya di situs besar. Ya, ini sudah ya, sama seperti yang summary yang tadi di awal, perjalanan fiber di sistem pencernaan kita. Nah, selanjutnya ini ada lactose intolerance. Ada teman-teman yang bisa menjelaskan apa itu lactose intolerance yang teman-teman tahu? Mungkin tidak bisa mengkonsumsi laktosa gitu, Bu. Oke, kenapa tidak bisa mengkonsumsi laktosa? Tadi. Bisa jadi mungkin karena alergi atau gimana gitu. Oke, terima kasih Kanisha. Ada pendapat lain? Ramadhanu? Permisi, Bu. Mhm. Mungkin dari slide tertera karena aging, karena usia, atau ususnya mengalami kerusakan atau gitu. Oke. Terima kasih Sasha. Selanjutnya tadi saya mau dengar suaranya Ramadhanu. Ramadhanu, bisa tolong dijelaskan pendapatmu terkait lactose intolerance? Iya, Ibu. Sorry, nggak kedengaran. Iya, Ibu. Ya, gimana pendapat Ramadhanu terkait lactose intolerance? Karena itu Bu, apa ada bagian apa sih namanya tadi? Bagian apa? Itu oke, Tidak. nggak apa-apa. Kalian kalau mau jawab, silahkan jawab aja gitu. Kalau di kelas saya nggak ada pertanyaan bodoh, nggak ada jawaban bodoh, nggak ada yang salah gitu. It's okay. Teman-teman ini ya berlatih untuk berbicara gitu. Tak apa-apa menyampaikan pendapat. Tidak. Ya, gimana Ramadhanu? Apa ya tadi? Apa yang Ramadhanu tahu terkait lactose intolerance? Apa Ibu? Lactose intolerance. Intoleransi laktosa. Biasanya tuh disebabkan Mhm. oleh kekurangan enzim Mhm. dalam tubuh. Iya nggak sih, Bu? Oke, ya terima kasih ya untuk infonya. Ya, resikonya lactose intolerance ini sebenarnya karena tubuh tidak bisa mencerna jenis karbohidrat ini ya, laktosa ya gitu. Jadi memang ini ada beberapa gejalanya, yaitu bisa merasa begah ya, kemudian merasa nggak nyaman pada sistem pencernaan bagian atas, kemudian juga bisa ditandai dengan diare gitu. Nah, penyebabnya sendiri sebenarnya karena adanya defisiensi enzim laktase gitu. Jadi ini ya, apa tubuh kita itu seharusnya bisa menghasilkan enzim laktase yang cukup gitu untuk mencerna laktosa di dalam makanan yang kita konsumsi gitu. Nah, tapi pada realitanya akan ada penurunan enzim laktase ini karena proses penuaan gitu kan. Jadi mungkin pada manusia-manusia lanjut usia gitu ya, pada manula
berbagai sistem pada tubuhnya ini akan mengalami ini ya, degradasi ya. Jadi akan ada penurunan fungsi, ada penurunan kualitas gitu ya pada proses penuaan ini. Nah, begitu juga dengan enzim laktase gitu yang pada awalnya mungkin manula tersebut tidak mengalami lactose intolerance, tapi dengan berjalannya waktu, dengan semakin bertambahnya usia, manula tersebut mengalami lactose intolerance. Nah, itu karena memang adanya defisiensi ini ya. Defisiensi ini adalah kekurangan ya, kekurangan enzim laktase gitu. Nah, ini juga bisa terjadi pada dikarenakan oleh rusaknya villi pada small intestine. Jadi villi-villi yang tadi yang rambut-rambut halus pada usus halus itu terjadi kerusakan gitu. Sehingga menyebabkan defisiensi laktase ini, hormon enzim laktase ini gitu. Selain itu ini juga sering kita temui pada baby yang baru lahir itu memang sistem pencernaannya, semua sistem pada tubuhnya beradaptasi ya dengan lingkungan yang baru gitu, dengan kondisi di dunia ini gitu. Terutama pada bayi yang konsumsi ini ya non ASI gitu, menggunakan mungkin susu formula gitu, di mana dia mungkin sistem pencernaannya belum sempurna ya, belum terpapar dengan baik oleh susu formula ini gitu. Jadi enzim laktasenya ini diproduksinya minim sekali gitu, sehingga saat baby ini mengkonsumsi susu formula gitu ya, tubuhnya itu tidak bisa mengurai gitu kan, tidak bisa menghidrolisa dairy product tersebut menjadi bentuk sederhana dari laktosa ini gitu. Nah, tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu, biasanya baby-baby yang di awalnya dia mengalami lactose intolerance, dia akan tidak mengalami lactose intolerance lagi, gitu. Karena semakin bertambahnya usia, akan semakin sering adanya exposure terhadap dairy product pada tubuh mereka. Gitu. Jadi tubuh akan menyesuaikan, gitu. Tubuh juga akan beradaptasi, gitu. Dan jumlah enzim laktase yang diproduksi oleh tubuh makin lama akan makin meningkat gitu. Jadi sufficient jadinya akan cukup mencerna laktosa yang dikonsumsi gitu. Nah, untuk prevalensi lactose intolerance sendiri ini mostly ditemukan pada populasi di Southeast Asia, jadi di kita ya, di Asia Tenggara dan North Amerika gitu. Ini bisa terjadi juga karena populasi ini tidak sering mengkonsumsi dairy product ya, gitu. Jadi kita orang-orang Asia mostly konsumsinya kebanyakan ini ya, karbohidrat ya, makanan-makanan yang high sugar, high karbohidrat. Begitu juga dengan populasi di Amerika Utara, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Itu bisa teman-teman perhatikan ya, banyak sekali junk food, kemudian fast food. Nah, ini salah satu faktor banyaknya prevalensi lactose intolerance gitu ya, karena paparan terhadap dairy product itu sedikit gitu. Sehingga ketika tubuh sudah beradaptasi dengan sedikitnya paparan laktosa gitu ya dari produk, laktase ini juga diproduksinya minim gitu. Sebaliknya populasi di Skandinavia atau di Eropa Utara ya, kayak Irlandia, Norwegia gitu. Nah, itu yang sering mengkonsumsi dairy produk, prevalensi lactose intolerance-nya paling rendah gitu. Nah, lactose intolerance sendiri sebenarnya bisa diatasi ya perlahan-lahan dengan merubah pola makan gitu. Dietary change yang pertama ini dengan meningkatkan konsumsi susu secara perlahan ya, gradually gitu. Jadi mungkin individu A yang mengalami lactose intolerance bisa mengkonsumsi susu atau turunannya ya dari produk yang lainnya itu dengan jumlah yang
meningkat gitu setiap harinya atau 2-3 hari sekali gitu. Jadi yang awalnya mengkonsumsi sekitar 50 mili gitu akan ditingkatkan 75, 100 dan seterusnya gitu, sehingga tubuh akan beradaptasi gitu dengan adanya peningkatan konsumsi dairy produk ini gitu. Akan ada exposure gitu ya terhadap pencernaan kita dengan makanan yang kita konsumsi gitu. Cara selanjutnya ini ada dengan cara mengkonsumsi dairy product dengan jenis makanan yang lain gitu. Contohnya jika teman-teman mengkonsumsi let's say sandwich gitu ya, atau roti bakar gitu untuk sarapan gitu. Nah, mungkin bisa disisipi dengan keju gitu ya sebagai dairy produknya. Nah, ini juga membantu mengenalkan tubuh kita pada dairy product gitu, sehingga perlahan-lahan tubuh akan memproduksi enzim laktase dengan jumlah yang sufisien yang cukup gitu ya. Kemudian bisa juga dairy intake-nya ini dikonsumsi ini ya berjangka gitu ya di setiap hari gitu, mungkin pagi konsumsi, terus habis itu besoknya siang, terus lusanya malam gitu. Nah itu juga tubuh perlu dibiasakan gitu, perlu mendapatkan exposure terhadap timing untuk konsumsi dari produk itu. Nah, selain itu bisa juga mungkin konsumsi yogurt atau kefir, di mana di situ sudah terjadi fermentasi ya. Jadi sebenarnya itu di fermentasi itu sudah terjadi pemecahan rantai yang lebih sederhana gitu ya. Jadi ini relatif lebih mudah gitu untuk dicerna oleh tubuh dalam bentuk yogurt atau kefir gitu. Untuk selanjutnya bisa dengan penggunaan enzim. Nah, tapi ini itu preskripsi yang tepat ya dari tenaga medis gitu. Selanjutnya ada individualization of diet. Jadi ini sebagaimana teman-teman tahu, diet ini sifatnya sangat personal ya. Jadi ketika individu A dan B sama-sama mengalami lactose intolerance, bisa jadi tingkat lactose intolerance A dan B itu berbeda. Gitu. Jadi mungkin yang A konsumsi 100 ml susu sudah diare, tapi si B 100 ml masih oke. Gitu. Sedangkan si B 150 ml baru diare. Gitu. Nah itu sangat spesifik gitu ya. Tidak bisa disamaratakan lactose intolerance pada setiap individu. Gitu. Nah, selanjutnya ketika orang mengalami lactose intolerance itu juga perlu diperhatikan akan terjadinya defisiensi beberapa vitamin dan mineral. Gitu. Sebagaimana teman-teman ketahui pada dairy product mengandung berbagai vitamin dan mineral ya. Nah, ketika si dairy product ini tidak dapat dicerna oleh tubuh, tidak bisa dipecah oleh tubuh, tidak bisa diabsorb oleh tubuh, otomatis akan ada vitamin dan mineral yang terkandung di dalam dairy product itu juga tidak akan terserap oleh tubuh gitu ya. Nah, selanjutnya untuk metabolismenya mostly memang karbohidrat ini disimpan di dalam sel otot gitu ya. 2/3-nya akan disimpan dalam otot dalam bentuk glikogen, dan yang di hari itu hanya sepertiganya saja gitu. Nah, proses glikolisis teman-teman sudah bacakan ya. Glikolisis sudah saya tugaskan, yaitu adalah proses pemecahan glukosa oleh tubuh ya, ketika dibutuhkan dari tempat penyimpanannya gitu. Nah, ketika glikogen ini stoknya kurang banget ya di storage-nya, maka dengan sangat terpaksa ketika karbohidrat tidak ada, kemudian lemak juga sudah tidak ada, maka ini akan digantikan oleh glukosa dari protein gitu. Nah, ini akan bahaya sekali ya jika proses ini terjadi secara terus-menerus gitu. Karena sesungguhnya protein ini adalah sumber untuk ini ya, perbaikan sel ya.
gitu. Jadi bukan untuk sebagai sumber energi utama gitu. Nah, selanjutnya memang ketika teman-teman mungkin lagi nugas atau lagi belajar gitu, seringkali merasa lapar atau butuh camilan, itu memang respon dari tubuh, karena sebenarnya memang glukosa ini adalah sumber energi yang dibutuhkan oleh sel-sel otak gitu. Sel-sel otak, kemudian sel sistem saraf, kemudian pembentukan sel darah merah. Nah, ini tuh sangat dibutuhkan yang namanya glukosa gitu. Jadi kenapa kita kalau lagi belajar atau nugas mungkin butuh camilan, ya karena memang sumber utama energi dari brain cell kita itu adalah glukosa gitu untuk berjalan dengan baik gitu. Tapi perlu juga teman-teman batasi ya jumlah camilan atau asupan saat belajar atau saat nugas gitu ya. Nugas mungkin biasanya sekarang di kafe atau gimana ya, itu mesti lebih diperhatikan lagi ya intake dari total energi yang teman-teman konsumsi dalam sehari gitu. Kemudian ada gluconeogenosis, ini teman-teman juga sudah baca ya kemarin. Nah, kemudian ada protein sparing. Nah, protein sparing ini sebenarnya mekanisme tubuh di mana karbohidrat ini ada dalam jumlah yang cukup sehingga protein sparing ini mencegah terjadinya pemecahan protein untuk menjadi energi seperti itu. Oke, ini proses glikolisis. Kemudian ini ada perubahan pirufat menjadi asam laktat gitu. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman lagi olahraga tiba-tiba yang biasanya tidak pernah olahraga gitu ya, bisa terjadi penumpukan asam laktat ini pada muscle otot teman-teman semuanya gitu. Jadi kenapa pada saat teman-teman olahraga tubuh membutuhkan energi lebih ya. Jadi itu pirufat itu yang akan digunakan oleh tubuh. Nah, dirubahlah menjadi asam laktat, menumpukan laktat pada muscle atau otot teman-teman setelah berolahraga. Itu yang seringkali menyebabkan rasa tidak nyaman gitu ya ketika jarang berolahraga. Apa saja mungkin jarum gitu ya pada bagian tubuh tertentu yang melakukan olahraga gitu. Oke, selanjutnya ini ada proses kondisi glukosa di dalam tubuh. Nah, kalau tadi ada protein sparing yang mencegah pemecahan protein menjadi glukosa, sumber glukosa tubuh. Nah, kalau pada lemak ini ada yang namanya ketosis ya, di mana ini lemak pada tubuh ini dipecah digunakan tubuh menjadi sumber energi gitu, glukosa gitu. Nah, ini kenapa makanya ketika olahraga itu sebenarnya ada minimal waktu gitu untuk pemecahan sel lemak yang tersimpan dalam tubuh, karena pada awalnya yang digunakan pada saat olahraga sumber energinya otomatis dari simpanan glukosa dalam tubuh gitu ya. Jadi dari karbohidrat yang disimpan dalam tubuh itu akan digunakan pada beberapa menit awal. Kemudian setelah itu barulah ada pemecahan lemak gitu ya, pemecahan lemak sebagai sumber energi saat teman-teman berolahraga gitu. That's why kenapa at least paling nggak 30 sampai 45 menit gitu teman-teman untuk berolahraga untuk dapat memecah menggunakan storage lemak di tubuh kita sebagai sumber energi gitu. Jadi terpakai ya untuk fat storage-nya, tidak disimpan oleh tubuh lagi gitu. Nah, ini akumulasi dari keton dalam tubuh ini yang sering disebut ketosis, pemecahannya itu. Kemudian sebenarnya proses ketosis ini mengganggu sistem balance dari asam basa di tubuh kita gitu. Nah, pada dasarnya sebenarnya obesitas atau
Fat storage, simpanan lemak itu tidak hanya dikarenakan konsumsi makanan yang tinggi lemak secara eksesif, berlebihan, gitu. Tapi ini bisa juga dikarenakan oleh konsumsi karbohidrat yang berlebihan juga, gitu. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan akan disimpan tubuh, gitu ya, ketika si liver, hati ini, dan sel otot pada tubuh ini storage-nya terhadap glukosa ini sudah penuh, gitu, maka asupan karbohidrat dalam bentuk glukosa ini akan disimpan pada ini adipose tissue berupa sel-sel lemak, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mempertahankan kadar gula darah, sebenarnya tubuh memiliki sistem homeostasis ya. Ada yang bisa menjelaskan homeostasis ini apa? Sistem keseimbangan. Sistem keseimbangan. Oke, terima kasih Novi. Terus ada lagi bisa menjelaskan? Selain sistem keseimbangan apa lagi? Homeostasis itu? Debrina Lintang? Iya, Bu. Gimana? Menurutmu sistem homeostasis itu apa sih? Menurut saya sistem homeostatis itu kayak sistem keseimbangan gitu, Bu. Jadi seimbang antara yang satu sama yang lain gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk pendapatnya terkait homeostasis ya. Jadi sudah benar ya yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi homeostasis ini adalah sistem mekanisme tubuh untuk mempertahankan dalam kondisi senormal mungkin gitu ya. Jadi keseimbangan ya, betul. Jadi ketika tubuh dalam kondisi kurang baik, nah ini akan ada sistem homeostasis gitu. Begitu juga dengan kadar gula darah gitu. Akan ada homeostasis agar kadar gula darah dalam tubuh ini tetap normal gitu, sebagaimana yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ketika gula darah dalam tubuh ini tingkatnya tinggi atau rendah, sebenarnya tubuh ini punya sinyal gitu ya, memberi sinyal kepada kita gitu. Kalau gula darah dalam tubuhnya tinggi, nah teman-teman bisa mungkin merasakan pusing gitu ya, atau kalau rendah gula darahnya, itu teman-teman bisa merasa pusing atau lemas gitu ya, karena memang kadar gula darah kurang dalam tubuh. Kalau misal teman-teman puasa gitu ya, contohnya gula darahnya selama sekian jam tidak tidak tersuplai dengan baik. Nah, mungkin kalau puasa yang awal-awal mungkin ada rasa lemes gitu ya. Kadang juga sampai merasa pusing gitu. Nah, sebaliknya ketika kadar gula darah dalam tubuh tinggi, nah, tanda yang diberikan oleh tubuh akan merasa ini ya, pegel-pegel ya, lebih merasa cepat capek gitu. Nah, fluktuasi yang ekstrim ini, kadar gula darah naik terlalu ekstrim atau turun terlalu ekstrim, nah ini bisa sangat berbahaya oleh tubuh gitu, terutama pada penderita diabetes mellitus gitu ya, bisa fatal sekali gitu, bisa langsung kolaps gitu kalau penderita diabetes mellitus tidak menjaga kadar gula darahnya dengan baik. Nah, untuk regulasi kadar gula darah dalam tubuh ini dipengaruhi oleh beberapa hormon ya untuk konsistensi kadar gula darah. Ada hormon insulin yang menjaga glukosa tetap pada level yang rendah gitu ya. Jadi ketika terlalu tinggi kadar gula darah dalam tubuh, maka glukosa ini akan bekerja menurunkan kadar glukosa tubuh gitu ya. Kadar gula darah dalam tubuh menjadi jumlah yang lebih sedikit gitu. Nah, tapi ketika kadar gula darah ini sudah sangat rendah sekali,
maka hormon glukagon ini yang akan bekerja mengeluarkan storage glukosa dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Seperti itu. Selain itu ada juga hormon epinefrin di sini di mana kerjanya sangat cepat ya ketika dibutuhkan saat mungkin teman-teman lagi stres atau lagi shock dan lain sebagainya, kondisi-kondisi yang relatif ini ya membutuhkan glukosa pengeluaran dengan cepat. Nah, ini epinefrin hormon yang bekerja gitu pada kondisi ini. Gitu. Nah, untuk menjaga kadar gula darah tetap normal dalam tubuh, makanya perlu yang namanya balance diet ya, dimakan dengan jumlah yang cukup dan diperbanyak karbohidrat kompleks, gitu kan. Jadi kalau karbohidrat kompleks, maka tubuh akan butuh proses lebih lama untuk mencernanya, gitu. That's why kenapa kadar gula darah peningkatannya juga tidak akan ekstrim gitu ya kalau konsumsinya lebih banyak kompleks karbohidrat gitu. Gula darah akan naiknya perlahan-lahan gitu karena memang kompleks karbohidrat ini dicernanya secara perlahan-lahan gitu ya, tidak bisa secepat Karbohidrat, monosakarida atau disakarida disakarida. gitu. Nah, kadar gula darah ini juga bisa turun dari range normal pada orang-orang hipoglikemi atau diabetes, gitu ya. Hipoglikemi ini ketika kita misalnya kurang makan, gitu ya, udah waktunya makan tapi belum, artinya akan terjadi hipoglikemi. Nah, ini summary dari tugas hormon yang melakukan homeostasis gula darah dalam tubuh. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya, ketika seseorang makan, kadar gula darahnya akan meningkat dan di sini otomatis akan akan ada respon dari pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin gitu. Nah, insulin ini yang akan menurunkan kadar gula darah dengan mengirimkan glukosanya untuk segera disimpan pada hati dan otot gitu. Nah, kemudian ketika gula darahnya sudah mulai sedikit jumlahnya ya, ini kembali normal. Nah, ketika dibutuhkan lagi oleh tubuh, maka pankreas akan bekerja lagi menstimulasi untuk mengeluarkan hormon glukagon, gitu ya. Nah, hormon glukagon ini yang akan menstimulasi liver untuk mengeluarkan cadangan glukosa dalam tubuh, gitu, sehingga kadar gula darah dalam tubuhnya akan bisa kembali normal, yang tadinya kurang defisit. Dengan adanya respon dari hormon glukagon ini, karena ada peningkatan kadar gula darah gitu, jadi glukosa yang disimpan di liver. Gitu. Nah, terkait konsistensi dari kadar gula darah, sebenarnya ini ada beberapa penyakit ya. Yang pertama pasti ada diabetes. Diabetes ada dua ya, jenisnya diabetes tipe 1 dan tipe 2, di mana tipe 1 ini sebenarnya jarang sekali ditemui karena diabetes tipe 1 ini memang tubuh dari lahir tidak dapat memproduksi hormon insulin gitu. Sedangkan yang type 2 diabetes ini paling sering kita temui gitu, karena ini memang adanya pola makan dan pola hidup yang kurang baik gitu, sehingga insulinnya resisten gitu, tidak dapat mengkontrol lagi kadar gula darah yang tinggi gitu, karena memang oleh tubuh, oleh individu tersebut sudah dikondisikan tinggi terus ya, sudah dikondisikan tinggi terus sehingga si insulin sendiri ini bingung gitu ya, mana
di saat kapan dia akan bekerja dan saat kapan dia tidak bekerja. Gitu. Akhirnya terjadi resisten ini tadi, si insulinnya malah tidak dapat mengkontrol kadar gula darah dalam tubuh. Jadinya kadar gula tubuhnya tinggi terus. Gitu. Nah itu yang terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Gitu. Selain itu ada kondisi prediabetes. Prediabetes ini sesungguhnya kadar gula darahnya sudah di atas normal gitu, tapi belum mencapai cut off untuk dikatakan sebagai kondisi prediabetes ini sudah harus hati-hati sekali ya, dijaga untuk pola makannya harus segera dirubah, pola hidup juga harus segera dirubah gitu ya. Dari yang sebelumnya mungkin kurang baik, kurang olahraga, nah saat kondisi ini harus mulai digencarkan gitu. Tapi akan lebih baik lagi jika olahraga itu menjadi habit ya, belum tidak sampai terjadi prediabetes ketika olahraga dan pola makan itu sudah baik, dijadikan pola yang baik, maka tidak akan terjadi penyakit diabetes ini gitu. Selanjutnya glikemia ini juga bisa namanya dikontrol ya dengan perubahan pola diet gitu. Jadi konsumsi karbohidrat kompleks itu sangat bisa membantu mencegah terjadinya hipoglikemia gitu ya. Lagi-lagi karena memang karbohidrat kompleks itu dicernanya perlahan-lahan sehingga kenaikan gula darah itu juga cenderung lebih lambat. Sehingga seseorang tersebut bisa terhindar dari hipoglikemia. Oke, selanjutnya tentang glycemic response. Ada yang tahu bisa menjelaskan terkait glycemic response? Nikita, mungkin bisa dibantu menjawab. Pendapat Nikita Rahma terkait glycemic response itu seperti apa? Oh, kondisi fisiologis pada kadar glukosa selama periode tertentu. Ya, gimana Nikita? Setahu saya itu glycemic response itu kayak kadar glukosa dalam tubuh selama setelah seorang itu mengonsumsi makanan gitu. Oke, ya. Terima kasih Nikita untuk pendapatnya terkait glycemic response ya. Jadi sebenarnya glycemic response ini adalah ini ya, gimana sih makanan itu dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Jadi kemampuan makanan tertentu itu bisa mempengaruhi peningkatan gula darah dalam tubuh gitu. Nah, ini biasanya ditandai dengan glycemic index pada makanan gitu. Jadi, kalau teman-teman tahu sebenarnya makanan-makanan itu memiliki angka glikemik gitu. Yang ini tuh sebenarnya menjadi patokan gitu untuk seberapa cepat atau lambatnya makanan tersebut mempengaruhi peningkatan kadar gula darah dalam tubuh gitu. Nah, glycemic index sendiri ini semakin besar angka glycemic index yang dimiliki oleh suatu makanan, maka makanan tersebut bisa lebih cepat gitu untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh gitu. Sebaliknya, ketika makanan tersebut memiliki indeks glikemik yang rendah, maka makanan tersebut juga tidak akan terlalu cepat untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh gitu setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada berbagai makanan dengan indeks glikemiknya semakin tinggi, semakin ke kanan, ini indeks glikemiknya semakin tinggi. Roti putih, Sehingga ketika teman-teman mengkonsumsi jenis makanan-makanan ini dengan indeks glikemik tinggi akan mudah sekali meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Gitu. Nah, sedangkan yang di kiri, semakin ke kiri ini indeks glikemiknya semakin rendah. Gitu.
Yogurt, Dimana butter, beet, barley, ketika milk, mengkonsumsi kidney beans, jenis-jenis carbon, makanan ini, beans, yogurt. kadar gula darah dalam tubuh akan meningkatnya secara Wah, lebih perlahan gitu ya, lebih lambat. Gitu. nggak nyangka cornflakes. Ayo, yang suka cornflakes. Oke, selanjutnya health effect ya dari konsumsi sugar. Nah, sebenarnya sugar sendiri ini tidak menyebabkan ini ya menjadi sumber apa ya sumber penyakit gitu ya. Single sugar sendiri itu tidak menyebabkan penyebab menjadi penyakit yang terlalu besar gitu ya. Tapi sugar sendiri ini bisa menyebabkan karies pada gigi gitu. Nah, sebagai teman-teman tahu ya, anak kecil yang suka konsumsi sugar, yang manis-manis, permen, coklat, dan lain-lain yang cenderung manis rasanya, nah itu mostly gigi mereka akan mengalami kerusakan ya, karies pada gigi gitu. Apalagi mungkin anak-anak ini ya agak susah kalau disuruh sikat gigi gitu. Nah, that's why pada anak-anak sering sekali terjadi karies gigi gitu, apalagi pada usia balita gitu ya, yang masih sukanya snacking yang manis-manis. Nah, itu karena dia menempel si glukosa itu pada lapisan inel gigi yang paling atas ini ya, yang sering terexposure oleh sugar. Nah, dengan dia stay di situ dengan waktu yang cukup lama, nah itu akan memberi makan pada bakteri gitu ya. Jadi bakteri itu sebenarnya makannya itu adalah glukosa, gitu. Dia butuhnya glukosa. Gitu. Jadi si sugar yang menempel pada gigi ini, permukaan gigi ini dalam jangka waktu yang lama akan cenderung dimakan juga oleh bakteri ini gitu. Nah, bakteri nggak hanya makan glukosanya aja gitu, tapi si gigi anak ini juga ikutan kemakan gitu. Makanya kenapa pada anak-anak yang mengalami karies itu giginya bentuknya udah nggak karuan gitu ya. Sama pada penderita diabetes, kalau teman-teman tahu ada yang jenis diabetes basah ya mungkin ya, itu kan lukanya sulit sembuh gitu ya ketika terjadi luka yang membuka gitu. Nah, dia lukanya susah sembuh karena memang kadar gula darah dalam tubuhnya tinggi. Selain itu juga ketika ada luka mungkin ada bakteri gitu ya yang hinggap di luka terbuka tersebut gitu. Jadi karena manis ya, banyak glukosa di daerah luka dan di darah penderita diabetes tersebut, maka lukanya susah gitu untuk sembuhnya gitu ya, cenderung malah semakin lebar gitu ya. Sehingga seringkali kenapa penderita diabetes dengan luka yang susah sembuh ini sering dilakukan amputasi gitu ya, untuk mencegah terjadinya penyebaran bakteri ke organ tubuh yang lainnya. Nah, kemudian intake yang berlebih pada sugar ini itu bisa menyebabkan obes ya. Bagaimana tadi teman-teman sudah tahu mekanismenya, ketika glukosa ini storage-nya sudah penuh di hati dan di sel otot, maka akan disimpan di jaringan lemak. That's why kenapa konsumsi sugar itu harus dibatasi gitu ya. Oke, selanjutnya di sini nih, seperti saya bilang tadi ya, dental karies ini akan menyebabkan plak ya, di mana jika dalam waktu yang lama dia akan menyebabkan kerusakan pada gigi. Gitu. Kemudian makanan-makanan packaged food yang mengandung gula tambahan, nah itu harus dituliskan gitu ya di komposisinya gitu sebagai bahan baku gitu ya, sebagai ingredient gitu. Nah, terus bukan berarti bukan berarti zat-zat
makanan yang natural yang berasal dari alam itu dia bergizi gitu ya, memiliki berbagai nutrien gitu terkandung di dalam makanan tersebut gitu. Contohnya bisa teman-teman lihat pada madu gitu ya. Madu ini adalah simple sugar gitu ya. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang natural itu nutritious atau bergizi ya, mengandung banyak nutrisi. Karena contohnya saja madu di sini dia sebagai produk natural, tapi kandungannya hanya sugar, gitu ya, tidak ada vitamin atau mineral yang lain gitu. Jumlahnya tidak sebanyak sugar yang dikandung di dalam madu. Gitu. Oke, ini struktur gigi. Dimana kalau ada karies ini akan terkikis ya. Enamel ini akan terkikis, ya tergantung ya bakterinya suka makan gigi yang sebelah mana gitu. Jadi makanya kenapa bentuk gigi pada anak-anak yang karies itu tidak beraturan ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada rekomendasi untuk asupan sugar sehari-hari. Gitu. Ada yang sudah tahu ini batasan gula garam lemak yang dicanangkan oleh ini Kemenkes? Saya taunya gula, Bu. Oke, gula. Jadi basically sebenarnya harus dibatasi berdasarkan promosi kesehatan dari Kemenkes itu selain gula ada garam dan lemak gitu ya. Untuk gula sendiri, suggestion atau anjuran dari Kemenkes RI untuk intake daily kita itu tidak lebih dari 10% gitu ya, atau kurang lebih 200 kilokalori jika dikonvert dalam ini ya, energi ya gitu. Nah, itu kurang lebih sebanyak 50 gram atau 4 sendok makan per hari gitu. Jadi sebagai guideline kita, acuan kita untuk mengkonsumsi gula itu sebaiknya tidak lebih dari 50 gram dalam sehari gitu. Nah, ini oke. Nah, ketika kita membatasi gula, ada baiknya kita juga meningkatkan asupan dietary fiber gitu ya. Dietary fiber karena sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di awal memiliki efek protektif gitu terhadap heart disease dan stroke gitu ya. Di mana dietary fiber ini dia kan bisa menggandeng kolesterol dalam tubuh gitu ya. Tubuh sebenarnya sudah bisa memproduksi kolesterol sendiri ya dalam jumlah tertentu gitu. Kita tetap butuh kolesterol, tapi ketika kolesterol dalam tubuh itu jumlahnya sangat efektif ya, sangat tinggi sekali, high level of kolesterol, nah ini akan dapat menyebabkan plak-plak di dalam pembuluh darah. Gitu. Nah, excessive kolesterol yang bisa menyebabkan plak ini yang akan menyebabkan terjadinya stroke gitu ya. Jadi aliran darah yang seharusnya lancar itu jadi terhambat gitu karena adanya plak-plak yang disebabkan oleh kolesterol dalam tubuh gitu yang terlalu eksesif gitu. That's why we need sufficient amount of dietary fiber to give a protection from the heart disease and stroke gitu. Nah, sebenarnya selain itu dietary fiber ini juga bisa menjadi efek protektif juga terhadap kanker kolon gitu karena sebagaimana teman-teman tahu tadi di awal kan dia mostly dicernanya diprosesnya di usus besar ya di kolon itu sendiri gitu. Nah zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini akan digandeng diserap oleh si dietary fiber ini untuk keluar melalui fase gitu. That's why dietary fiber ini bisa mencegah terhadap terjadinya kanker kolon. Gitu. Nah, selain itu juga ada dapat menurunkan resiko diabetes type 2 gitu. Karena kembali lagi gitu ya, karena diabetes type 2 ini disebabkan oleh resistensi insulin gitu kan, karena excessive intake of karbohidrat
Sehingga insulin ini sudah tidak bisa membedakan lagi gitu. Nah, sedangkan kalau kita konsumsi sufficient amount of dietary fiber, our body that will tubuh kita akan lebih mudah gitu ya untuk mencerna lebih hati-hati, lebih aware gitu terhadap kenaikan kadar gula darah gitu, sehingga kerja insulin juga tidak terlalu berat gitu, tidak akan terjadi resistensi insulin seperti itu. Nah, selain itu juga dietary fiber ini juga bisa mengontrol berat badan karena mostly dia adalah karbohidrat kompleks kan, dietary fiber itu karena dia ada kompleks karbohidrat di mana dia itu pemecahannya butuh waktu yang lama dan dia cenderung tidak dicerna di lambung gitu ya, hanya menunda pengosongan lambung. Ternyata sehingga rasa kenyang itu bisa jadi ini tuh lebih lama. ada antrian yang pendek kan. Ini tuh buat main offline, kalau main dapet tuh makanya dari tadi tuh lagunya glitch mode kayak mungkin skip. Tadi aku ada lagi sehingga bisa mengontrol kenaikan berat badan gitu. Aduh. Nah, tapi ketika kita fiber semakin terlalu berlebih gitu ya, itu juga dapat menyebabkan berbagai efek samping gitu kan. Yang pertama dia bisa Kenapa dia harus gepeng ya? menggantikan energi Gepeng mulu tuh story kalau dari depan ke belakang. food gitu. Jadi mungkin karena kita sudah kenyang gitu ya, merasa kenyang, seharusnya kita butuh vitamin atau mineral yang lebih dari satu sumber makanan tertentu gitu, karena kita sudah kenyang, jadi itu tidak terkonsumsi gitu ya. Kemudian juga kalau terlalu banyak fiber itu bisa juga menyebabkan ketidaknyamanan ya, di sistem pencernaan kita, mungkin terasa begah gitu ya. Kemudian juga bisa mengganggu penyerapan zat gizi yang lain gitu. Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi di awal ya, karena fiber ini mostly ada tanninnya atau fitatnya di dalamnya, di mana ini akan menjadi inhibitor penyerapan dari zat besi. Oke, ini adalah anjuran untuk konsumsi dari pati dan dietary fiber gitu. Untuk di US ya, ini untuk di US ini at least karbohidratnya 130 gram per hari atau kurang lebih 45-65% dari energi input kita sehari-hari gitu. Di mana kalau digramkan kurang lebih 300 gram dari karbohidrat, sumber karbohidrat gitu ya. Nah, untuk dietary fiber sendiri, untuk kita ya, ada yang tahu berapa anjuran Kemenkes untuk intake daily dietary fiber in a day, which can have protective effect to our health system? Ada yang tahu berapa? How many amount of the dietary fiber in the guideline of Kemenkes RI? Raisa, bisa dibantu mungkin? Berapa sih anjuran dietary fiber dalam sehari untuk populasi masyarakat Indonesia? Raisa Dina. Halo, iya Bu. Berapa tuh anjuran konsumsi dietary fiber dalam sehari berapa? Kalau masih googlingnya bisa dipercepat ya, berapa kira-kira dietary fiber? 25 gram.
berapa? 25 gram. Oke, ya. Jadi anjuran dari Kemenkes RI ya untuk konsumsi dietary fiber harian untuk populasi di Indonesia kurang lebih 25 sampai 30 gram per hari gitu. Nah, ini sebenarnya jumlah yang moderate ya, yang di tengah-tengah ya, dibandingkan dengan ini ya, American Diet Association yang merekomendasikan 20 sampai 35 gram per hari. Gitu. Nah, tapi WHO juga menyarankan konsumsi fiber kita itu tidak lebih dari 40 gram per hari. Gitu. Nah, ini untuk ini ya, menghindari efek samping dari excessive consumption of dietary fiber gitu ya. Dan efek sampingnya juga kan tadi kan ketika berlebihan konsumsinya seperti itu. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri terkait sumber fiber di berbagai jenis makanan ya. Ada di grains, biji-bijian, kemudian di sayur, buah, kacang-kacangan, banyak sekali di sini ya contohnya ya. Nah, that's why kalau teman-teman yang mungkin anak kos atau yang sering ikut orang tuanya belanja bulanan mungkin bisa membuat ini ya, deadline untuk ke grocery tiap bulannya atau mingguan atau up to you, apapun ininya, frekuensinya. Jadi bisa ya di add tambahkan gitu ya, di shopping listnya ada grains, macam gandum seperti itu, kemudian ada vegetables, ada fruits, milk product, dairy product, kemudian ada meat. Nah, ini semua seharusnya ada ya, tapi memang mungkin karena home environment kita, lingkungan kita mungkin atau berbagai kondisi yang tidak memungkinkan adanya berbagai jenis ini ya, apa namanya, jenis makanan ini, sumber makanan ini gitu. Nah, selain itu juga kita harus mulai aware nih dengan adanya food labels gitu ya. Jadi food labels dibikin bukan tanpa tujuan gitu ya, itu untuk memberikan berbagai informasi nilai gizi kepada kita gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih di sini ya. Kita lihat ya, habis belanja dia guys itu ya. Belanja baju 10 guys. Jumlahnya sedikit ya, tapi Astaga, dia sebentar. sangat berpengaruh. Sedikit pun ini dia sudah berkontribusi banyak gitu terhadap kebutuhan harian kita gitu. Ya, di sini teman-teman lihat di sini dia 2 gram saja ini bisa contribute at least 8% of daily value of dietary fiber. Gitu. Nah, sedangkan ketika dia less than 1 gram, di sini dia contribute at least 3% for daily value of dietary fiber. Gitu ya. Jadi jumlahnya sedikit tapi sangat ini ya berpengaruh gitu pada tubuh kita. Oke, di sini ada artificial sweetener sebagai yang disebut sebagai pemanis buatan ya. Di sini ada sakarin yang paling sering digunakan di produk minuman soft drink. Kemudian si sakarin ini sifatnya dia langsung bisa dikeluarkan oleh tubuh melalui urin gitu. Nah, ini juga tidak terakumulasi di dalam tubuh gitu. Jadi relatif aman gitu ya oleh tubuh karena jumlahnya karena dia tidak disimpan di dalam tubuh gitu. Nah, dia ini juga sudah dilakukan formulasi sedemikian rupa sehingga dia tidak menyebabkan cancer. Kemudian ada aspartam. Aspartam di sini ini pemanis juga, tapi ini relatif lebih banyak cautionnya ya, lebih banyak side effect-nya, apalagi terhadap penderita PKU, fenilketonuria. Di sini di mana penderita PKU sejak lahir tidak dapat mencerna yang namanya fenilalanin gitu. Padahal si aspartam ini ada fenilalanin gitu. Nah, ketika si penderita PKU yang tidak bisa mencerna fenilalanin dalam tubuhnya, maka akan terjadi brain damage ya, tidak akan ada kerusakan otak gitu. Nah, selain itu juga dia masih kontroversial ya, karena aspartam
dilakukan penelitian pada ini tikus. Nah, ini dia dapat menyebabkan cancer gitu. Nah, ini juga aspartam juga perlu dibatasi ya penggunaannya pada penderita epilepsi gitu. Jadi untuk aspartam ini cenderung lebih banyak term and condition-nya ya, banyak syarat-syaratnya ya, gitu. Lebih banyak mungkin negative side effect-nya ya daripada benefit-nya. Untuk Acesufem K ini masih terus dilakukan penelitian terkait ini ya, masih banyak sekali perlu dilakukan penelitian terkait fungsinya, kemudian side effect-nya terhadap tubuh. Kemudian ada sukralos. Sukralos ini terbuat dari gula pada dasarnya, kemudian dia bisa langsung aja gitu melewati digestive tract kita, jadi dia tidak terjadi pencernaan yang kompleks gitu pada zat sukralos ini. Kemudian ada neotem. Neotem ini adalah jenis artificial sweetener yang sangat manis ya. Nah, ini juga cenderung lebih aman dibanding aspartam tadi karena tidak ada isu terkait fenilalanin gitu pada neotem. Kemudian ada tagatos. Ini tagatos ini juga banyak nih digunakan pada makanan dan minuman kita sehari-hari ya, apalagi yang packaged food ya. Nah, ini dia lebih cenderung rendah kalori daripada gula. Kemudian, tapi ketika dia tagatos ini juga jumlahnya terlalu eksesif dalam tubuh, nah dia juga akan menyebabkan rasa tidak nyaman gitu ya pada sistem pencernaan kita. Nah, untuk aspartam dan siklamat ini di US ini masih perlu ini ya acceptance ya, masih menunggu approval dari FDA ini, BPOM-nya US gitu ya. Tapi pada negara lain alitam dan siklamat ini sudah digunakan sebagai pemanis buatan gitu, di negara-negara Eropa. Nah, sebenarnya untuk artificial sweetener ini memang dia tidak ada kalorinya ya, cenderung tidak ada kalorinya, tapi penggunaannya harus tetap dibatasi gitu dengan jumlah yang moderate, tidak terlalu banyak gitu ya. Terus juga penggunaan artificial sweetener ini tidak serta-merta dapat mengontrol berat badan gitu, tidak serta-merta dapat mengurangi energi intake kita sehari-hari gitu, karena memang artificial sweetener sendiri ini tidak mengandung energi, tapi yang di-insert artificial sweetener itu pasti akan ada energinya gitu ya, kayak mungkin snack yang ada artificial sweetener-nya, dia basically terbuat dari mungkin karbohidrat ya, sumber karbohidrat mungkin tepung atau gandum atau dan lain sebagainya yang di-insert dengan artificial sweetener. Nah, itulah yang tetap mengandung energi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada stevia ya. Stevia ini yang lagi famous ya recently ini karena ada salah satu produk produsen di negara kita yang menggunakan stevia sebagai pemanis alternatif gitu ya pada penderita diabetes gitu ya. Memang ini sering disebut sebagai pengganti gula natural gitu, karena ini merupakan derivat dari biji bunga matahari gitu ya. Nah, pada dasarnya memang dia ini manis ya, lebih manis daripada gula pada umumnya. Jadi mungkin jumlahnya sedikit saja bisa sudah bisa meningkatkan rasa manis gitu. Tapi memang mungkin untuk bahan bakunya sunflower, kemudian untuk proses ekstraksinya menjadi stevia ini butuh cost yang lebih tinggi gitu, sehingga kenapa stevia ini belum bisa mereplace common sugar yang gula dari tebu itu ya, karena memang itu tadi prosesnya cenderung lebih kompleks, kemudian bahan bakunya juga tidak sebanyak bahan baku gula gitu ya, sehingga memang
belum bisa replace secara keseluruhan untuk gula our daily sugar gitu. Nah, selain itu juga ada pengganti gula, ada maltitol, mannitol, sorbitol, xylitol. Nah, itu ada yang bahkan dipakai sebagai nama produk ya. Ini mostly ada di candies, ada di gum, permen karet gitu ya. Mostly ini mengandung zat-zat ini gitu. Nah, untuk absorpsinya dari sugar replacer ini tuh berbeda ya dari absorpsi gula pada umumnya. Nah, dia cenderung lebih lambat di metabolisme oleh tubuh, kemudian dia juga cenderung memiliki glycemic index yang rendah. Gitu. Nah, tapi ketika kebanyakan, teman-teman mungkin kebanyakan makan permen, makan gum, nah itu kan juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada gastrointestinal tract kita. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih permen-permen dan berbagai jenis permen ini di ingredientnya teman-teman bisa temukan sebagai sugar replacer ya. Nih, dia sorbitol, maltitol, mannitol dan sebagainya. Kalau teman-teman perhatikan nanti ya, kalau ketemu permen mungkin di minimarket. Oke, ini kalau teman-teman mau baca lebih lanjut terkait karbohidrat bisa referensi merujuk ke sini. Oke, kurang lebihnya demikian. Ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman semua terkait materi karbohidrat yang sudah kita diskusikan siang hari ini? Mungkin saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Sejak awal tadi sudah dijelaskan kalau dietary fiber itu benar-benar kayak bagian dari tumbuhan yang bisa dimakan namun tidak bisa dicerna. Itu karena enzim, kita nggak punya enzim untuk mencernanya. Maksudnya itu seperti apa ya, Bu? Contohnya kan misalnya dietary fiber nih kacang tanah nih misalnya, Bu. Nah, kacang tanah itu kan mengandung asam folat, vitamin E, itu maksudnya nggak bisa dicerna dalam bentuk apa? Apakah dia nggak bisa pecah jadi kecil-kecil gitu atau bagaimana? Ya, Sasa, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi memang dietary fiber ini adalah konten ya. Jadi kayak tadi Sasa contohkan mungkin di kacang tanah gitu ya. Itu ada banyak kan nutrien lainnya yang terdapat di dalam kacang tanah tersebut. Nah, untuk konten yang lain itu memang bisa diserap oleh tubuh gitu ya. Sedangkan dietary fiber sendiri itu, nah ini tidak bisa, iya benar tadi kata Sasa, jadi tidak bisa dipecah menjadi partikel yang lebih sederhana gitu. Jadi dia cenderung lebih menjadi satu bagian yang utuh gitu ya. Padahal tubuh kita itu untuk mencerna nutrien itu butuh dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana gitu. Nah, sedangkan dietary fiber ini tubuh kita tidak didesain untuk merubah dietary fibers yang kompleks tersebut menjadi yang sesederhana yang dibutuhkan oleh tubuh untuk diserap seperti itu. Jadi in the end nanti dikeluarkannya tetap dalam bentuk tersebut gitu. Kalau misal Sasa mungkin pernah mengkonsumsi daun-daunan ya, daun-daunan mungkin kayak bayam atau mungkin daun singkong gitu ya. Nah, itu kan keluarnya akan kalau kita perhatikan ya mungkin proses setelah kita mengonsumsi jenis makanan tersebut bentuknya akan tetap seperti itu gitu ya. Jadi memang hanya nutrien-nutrien yang bisa diserap oleh tubuh yang akan diserap dan sisanya itu tidak bisa gitu. Memang tubuh kita nggak bisa untuk mencerna itu gitu. That's why kenapa keluarnya dalam feses bentuknya akan tetap seperti itu. Gitu. Tapi untuk nutrien lain yang terkandung di dalam let's say spinach atau bayam atau daun singkong tersebut seperti zat besi atau vitamin-vitamin lain yang bisa dicerna oleh tubuh itu akan tetap terserap gitu ya. Oke, bisa dipahami atau ada yang kurang jelas lagi, Sasa? Paham, Bu. Mungkin agak
agak jorok, tapi ini buat pemahaman aja. Tapi sebenarnya saya tuh juga pernah makan ini Bu, kangkung. Dan itu tuh kayak ya pas mohon maaf pas keluar di feses itu emang ada ya berbentuk daun, bahkan kayak Ya. ada yang batang gitu ya Bu ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, tapi saya bertanya-tanya Bu, itu kan daun dan semua makanan itu kan masuknya kan lewat lambung kan Bu. Dan sedangkan kita tahu di lambung itu asam asam lambung itu kan sangat asam. Bahkan diketahui asam lambung itu bisa merusak apa? Besi, aluminium gitu, Bu. Tapi kok daun-daunan nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa dicerna ya, Bu? Iya. Oke, ya lagi-lagi ya HCl yang ada di dalam tubuh kita sama yang ada di luar tubuh kita itu beda ya, bisa bisa itu perlu ditekankan ya. Untuk yang dari dalam tubuh kita itu pasti tujuannya itu adalah untuk mencerna makanan, bukan untuk memecah yang namanya besi atau dan lain sebagainya gitu ya. Itu beda beda fungsi gitu ya. Namanya mungkin sama, tapi tingkat keasamannya mungkin berbeda gitu ya. Tingkat keasaman HCl yang ada di lambung kita dan HCl yang ada di luar tubuh kita itu beda gitu ya, sehingga makanan yang dietary fiber tadi yang masuk ke dalam tubuh kita di dalam lambung itu tidak bisa dipecah dengan sempurna gitu, karena mungkin karena memang keasaman HCl yang ada di lambung dan di luar tubuh itu memang berbeda gitu ya saya. Ada lagi yang mungkin kurang jelas? Berarti memang nggak bisa dicerna lambung ya, Bu ya? Iya, tadi kan dietary fiber memang di dalam lambung itu hanya dia delay ya untuk memperlambat pengosongan lambung gitu. Jadi ya itu tadi karena dia tidak bisa dicerna tanpa adanya bakteri. Jadi dia tuh si dietary fiber ini hanya bisa dicerna oleh bakteri. Nah, bakterinya itu hanya ada di usus besar gitu loh. Nah, sedangkan di mulut sampai ke usus halus itu tidak ada bakteri yang bisa mencerna dietary fiber tersebut. That's why kenapa tidak terjadi pencernaan gitu, tidak terjadi pemecahan dietary fiber menjadi molekul yang lebih sederhana atau menjadi komponen yang bisa dengan mudah diserap oleh tubuh. Gitu. Ada lagi, Sasa? Oke, ada lagi? Terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya. Sangat jelas. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin didiskusikan terkait materi karbohidrat? Permisi Bu, mohon maaf. Ini tadi ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa absen. Oh, oke. Ya, habis ini bisa absen lagi ya. Untuk pertanyaannya ada lagi apa enggak? Kalau enggak, saya beralih ke slide selanjutnya setelah ini, Mas Sarah. Sudah tidak ada? Oke, ini selanjutnya untuk penugasan yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-7 ya. Jadi sebelum UTS kalian akan ada jadwal presentasi terkait makronutrien dan air. Jadi untuk karbohidrat ini saya harap teman-teman bisa membagi topik ini ya. 5 topik ini sesuai dengan kelompok yang sudah teman-teman bagi. Ada berapa kelompok di kelas 3A ini untuk kelas dasar ilmu gizi? Ada 10 Bu. Oke, ya berarti ini nanti akan ada 2 kelompok yang membahas satu topik yang sama ya. Jadi silakan dibagi sendiri. Ini nanti bisa dibuat papernya dan kemudian selain itu juga ada PPT-nya ya untuk dipresentasikan pada pertemuan ke-7. Untuk tugas yang kemarin sudah saya berikan nanti bisa diinsertkan langsung saja pada presentasi yang akan dilakukan di pertemuan ke-7 ini. Jadi biar sekalian aja presentasinya besok pada tatap muka ke-7 ya. Tuh, ini untuk penugasannya. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan teman-teman? Atau Oke.
Izin bertanya, Bu. Oke, Untuk pengumpulannya berarti melalui Hebat ya, Bu ya? iya nanti kumpulin aja lewat Hebat ya. Ini untuk QR-nya saya generate dulu. Ada pertanyaan lain lagi atau ada yang mau didiskusikan? Please. Hmm. Mohon izin bertanya lagi, Bu, mengenai presentasi nanti untuk di pertemuan ke-7, itu nanti berarti di random dari Ibu ya, siapa yang akan presentasi seperti itu? Ya, nanti akan di random dengan kan ada penugasan lain lagi ya, protein ada tugas, sama ada tugas, nanti air juga ada tugas lagi. Nah, itu nanti di random ya, siapa yang kedapatan presentasi karbohidrat, siapa yang lemak, beda-beda nanti ya. Nanti pas hari H aja penentuannya. Iya, baik, Bu. Itu untuk yang presentasi itu perwakilan satu orang dari setiap kelompok atau yang presentasi dari satu kelompok itu semuanya ikut presentasi? Sepertinya semuanya akan ke presentasi ya. Jadi tidak depend on one people aja in the group. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ini untuk QR-nya. Udah kelihatan QR-nya? Sudah, Bu. Oke, silakan. Berapa orang yang belum bisa absen? Tadi yang konfirmasi ke saya ada 2 orang, Bu. Oke ya, tolong 2 orang itu segera absen ya, dipercepat absennya. Sudah semua? Yang 2 temannya yang tertinggal absennya? Sudah, Bu. Oke ya. Oh ya, ini nanti sebenarnya kan saya kalau di kontrak itu saya akan deliver materi tentang energi dan air ya. Tapi nanti akan di-switch dengan Bu Ninis. Bu Ninis nanti yang akan masuk di kelas energi dan air, sedangkan saya nanti akan masuk di setelah UTS ya, vitamin yang larut air dan vitamin yang insoluble water ya. Larut air dan tidak larut air itu nanti saya. Jadi di-switch ya, yang kelas saya akan diganti Bu Ninis akan diganti sama saya gitu. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya akhiri kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk.